Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ilaihi maqsudi wa A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Baqarah fi ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul 'azim. Illa fi afatina bi kulli madrasah wa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, abang dan saudara-saudara sekalian jemaah Yasinan Mushola Ar-Ridha, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta. Semoga saudara dalam lindungannya dan diberkatinya, senantiasa kita selalu berjalan di jalannya dan jalan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah pertemukan kita bersama dalam majelis yasinan, yang sungguh yasinan ini sejatinya adalah nama lain dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita jadikan ini tradisi keislaman di bumi Nusantara? Atau tepatnya dikatakan ini sebagai hal yang menjadi suatu kebiasaan akademis keislaman. Maka inilah yang ditempatkan bahwa ternyata dalam Yasin itu juga menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah. Seorang ayah bagi untuk seluruh anak lelakinya. Siapa anak lelakinya ini? Siapa lagi kalau kita bukan umatnya? Maka ketika Yajib dinyatakan sebagai anaknya Nabi Muhammad, turunlah tadi ayat bahwa Nabi Muhammad itu bukan bapak dari seorang lelaki. Sungguh dia bapak semua kita, bahwa kita sebagai umatnya, terutama kita adalah kaum muslimin, lelaki-lelaki yang inilah santernya kita selalu mengadakan tradisi yasinan ini. Jadi ada sejarahnya semua. Dan kepekaan itu muncul dikarenakan hadirnya keislaman di bumi Nusantara Indonesia yang kita cinta adalah melalui aliran tasawuf.
Dan kajian tasawuf inilah yang membuat semakin menjadi umat Islam, negeri Indonesia umat Islam terbesar di dunia. Kenapa? Karena waktu itu memang kita butuh keyakinan, butuh pegangan, sehingga keyakinan itu menjadi pegangan. Bambu runcing bisa mengalahkan meriam Belina. Bambu runcing bisa mengalahkan meriam Belanda. Tidak ada perbedaan jenderal dengan prajurit biasa. Tidak ada perbedaan orang kaya dengan orang miskin yang ada. Yang ada di situ adalah masyarakat bumi Nusantara ingin merdeka. Maka kajian Allah Akbar bersemi dalam diri bersama untuk bersatu, kesatuan yang tidak ada memisahkan mereka semua, dan itulah keyakinan kepada Allahus Somad. Merdekalah bumi Indonesia Nusantara yang kita cinta. Makanya akhirnya alhamdulillah, merasa ibu-ibu tadi bagian dari Siti Aisyah, maka datanglah juga yasinan oma-oma di siang harinya. Karena mungkin bapak-bapak lagi sibuk bekerja, mak-mak itulah mematangkan perjalanan. Maka dalam hal ini, disinilah yang dimantapkan kenapa ibu-ibu itu mengadakan yasinan setelah sholat zuhur, tepatnya pukul 2:30, untuk memagar ketenangan jiwa tetap bersemi di dalam dada, di mana nuansa waktu itu lagi heboh-hebohnya bertarung dengan negosiasi dalam bekerja, menempatkan suasana para ibu tetap berdoa buat suaminya yang bekerja dan membuat lingkungan kondisi dalam keadaan diridhoi Allah yang Maha Suci. Nah, ini tak usah kita bahas lagi. Memang tak ada bukunya ini, Bang. Tapi kupasan ini adalah bahasan dari kajian filsafat keislaman. Makanya Buya Hamka untuk menetralisir kawan-kawan Muhammadiyah, beliau hadirkan dengan tasawuf modern. Mana dalilnya? Ihsan. Hadis muttafaqun alaih. Seorang malaikat yang datang di hamparan halaqah Rasulullah bersama sahabat, tiba-tiba datang seakan-akan beliau sebagai seorang musafir, tapi tak ada debu di pakaian. Dihamparkanlah lututnya malaikat Jibril menyamar sebagai seorang pemuda yang ganteng, melengket kepada lututnya Nabi Muhammad, langsung dengan lantang memegang paha Nabi Muhammad, bertanya dengan manja, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Nabi Muhammad pun menjawab, yang bertanya lah lebih tahu daripada yang ditanya. Bingunglah sahabat, karena Rasulullah menghadapi tamu tadi dengan seksama penuh bersahaja. Umar bin Khattab tak mau ribut, karena Rasulullah tahu nih siapa yang datang, nih namanya Nabi. Kemudian barulah jelas dia yang bertanya, dia yang menjawab. Barulah beberapa sahabat diantaranya Umar bin Khattab yang gundah pertama, yang awalnya Abu Bakar juga bersama, ada Utsman, ada Ali, udah ngerti itu adalah malaikat Jibril, sahabat para nabi dan para rasul alaihissalam wassallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara bangga yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, berketepatan pada tanggal 28 September 2023 Miladiah. Maka dalam hal ini kita masih dalam lingkungan Maulidin Nabi, tapi kita tak akan membahas tentang Maulid Nabi, tapi kita bahas bagaimana kegelisahan hati. Ya, kegelisahan hati ini juga lah sebenarnya yang membuat terundangnya
nabi terakhir, penutup, utusan yang terakhir dan penutup, bahkan sebagai penghimpun para nabi dan para rasul. Itu biasanya di dalam perjalanan kisah Isra wal Mi'raj. Ketika sebelum Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Maka dalam hal ini kita akan kupas tafsir surat Al-Baqarah ayat 10. Nanti melihat ayat 9, ayat 8, ayat 7 ke naik ke atas ayat 1 nanti bisa disaksikan di YouTube saya Al-Andawi Andi. Itu semua tafsiran runtun. Ini kita sampaikan lanjutan, tapi insya Allah nggak perlu lagi melihat yang ke belakang kalau melihat suasana majlis pertemuan pertama ini. Karena meskipun kita lanjutan, tapi insya Allah tetap akan menjadi perwakilan. Pertama berjumpa, walaupun nanti terakhir juga berjumpa, artinya masih hidup, cuman mungkin ada ustadz yang lain masuk. Ya tetap ini bisa mewakili oleh-oleh untuk kita bawa ke rumah nanti. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Pada hati mereka, pada rasa di perasaan mereka, penuh gelisah, penuh gundah, penuh resah. Maya yang menyebabkan gelisah dan resah gundah nih, maya lagi kalau bukan masalah dunia. Dunia yang diributkan karena diperebutkan, apalagi 2024 sebentar lagi berada di hadapan. Tapi bukan itu kajian kita. Terserah abang mau milih siapa, tak saya arahkan. Yang penting kita bahas tentang kegundahan hati, kegundahan akal, kegundahan perasaan, kegundahan pikiran. Tapi penyebab utama adalah kita lupa bahwa hati kita sakit. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membuat pembagian qalbun salim, ke hati yang selamat, qalbun marid, hati yang sakit, yang paling bahaya. Yang terakhir qalbun yang mati. Kalau udah hati itu mati, susah nak kita bagi pemberitahuan. Jadi alhamdulillah, anggaplah kita datang ini antara hati yang selamat dengan hati yang sakit. Maka dia ragulah dalam diri. Kadang muncul perasaan dalam diri penuh kegundahan, pertanyaan muncul susah untuk dikeluarkan. Hamba ini betul-betul dari terima sholat atau belum? Kalau saya yang jawab, kalau udah tenang abang di dada, terimalah sholat itu. Kalau udah hilang rasa ragu, yakin yang ada, terimalah sholat itu. Orang sibuk dengan tak dapat akan harta dan tahta, awak tenang-tenang saja, tetap ada semua yang kita carikan. Permasalahannya masalah kepuasan, serakahlah yang muncul di permukaan. Ini yang menjadi kaji. Nilai yang disebut dengan marid. Kalau dimunasabahkan ayah dalam fi'ulumil Quran, Manan Al-Khattan, kalau dihubungkan ayat satu dengan ayat berikutnya, nanti ini kena dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau tahu bersyukur, kan ku tambahkan rasa nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau tak mensyukuri akan pemberianku, sungguh siksaku amatlah pedih. Gelisah hati, resah perasaan ini, gundah rasa diri, tak pernah merasa syukur, ada tak disyukuri, tak ada dibingungi. Inilah yang menyebar sekarang 99,9% manusia.
Ebola 99,9% bang. Kalau seluruh dunia di manusianya 1% tuh masih lumayan tuh. Mudah-mudahan kita nih juga 1% tuh. Makanya kata Rasulullah, kalau masalah dunia tengok ke bawah. Awak naik kereta, tengok yang di bawah awak, yang naik sepeda. Jangan tengok di atas awak naik mobil. Itulah yang dimaksud tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah yang jarang kita kembali. Tapi kalau masalah akhirat, tak cukup sama Ustadz Sapriandi, tanya, hadirkan Ustadz Nurben, hadirkan Ustadz yang lainnya, tanya, kaji lagi lebih tinggi. Orang yang kami bahas ini cuma tafsir. Makanya sudah disampaikan oleh Allah, fa in tanazza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli. Kalau terjadilah pertikaian dalam memahami suatu kajian, maka baliklah ke Quran dan hadis. Maka berkata itu di Winsu tuh, kalau lagi masih itu karya manusia, Profesor Banaba pun dia udah berapa puluh tahun dia profesornya, itu masih karya dia, bukan karya Allah. Makanya kita dikatakan untuk bersaksi dalam rukun Islam, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ya Allah, kalau enggak karena Engkau dan karena kekasih-Mu ya Allah, dendam ini susah hilang dalam hati ini. Memang ujian yang Kau bagikan kepada hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kau tahu aku bisa menghadapi semua ini. Sengaja Kau bagikan ini. Kau suruh melihat yang nikmat lagi. Jangan lihat yang atas yang tak bisa menghampiri. Mungkin ini Kau sudah uji seberapa paten aku menyertai keilmuan yang telah Kau bagi selama ini. Maksudnya apa ya nih? Apa yang dimaksud nih? Diteladankan tuh Nabi Muhammad, sakitnya kita rasakan belum ada seujung kuku dari apa yang dirasakan sakitnya Nabi Muhammad. Inilah fi qulubihim marad. Maka Ibnu Katsir menyatakan yang dimaksud hati mereka yang sakit tadi, yang pertama adalah ragu. Jangan abang ragu dengan sholat berjemaah tidak dapat. Awak yang kepingin tidak dapat sholat, sakit perut. Udah dikejar tadi, dan ditinggalkan si Dewi sama anak-anak. Tapi dikasih Allah jalan, singgah tempat uncu. 4 kakak tadi, minta izin, buanglah sikit-sikit. Tak terkejar lagi, ambillah sholat langsung, tak dapat ba'diyah. Paling-paling nanti belum tidur witir yang dikerjakan. Karena Rasulullah mengasih wasiat kepada Abu Hurairah 3 hal. Puasa bid, ini hamba tadi alhamdulillah dapat 13, besok 14, 15 Sabtu. Kalau yang yakin dari sekarang dia besok ada 13, kerjakan 13, tak gaduh kita. Hamba karena yakin tak ini sekarang udah 13, semalamnya 12 Rabiul Awal. Karena pedomannya kemarin di sananya. Tapi di mana keyakinan kita, silakan. Yang penting di situ kajinya. Yang kedua kata Rasulullah, kembali memberikan kepada Abu Hurairah adalah sholat duha. 360 titik di sendi-sendi kita nih. Duha itulah berapa rakaat Bang Haji? 2 rakaat pun cukup. Kemudian duha nih 2 rakaat aja cukup Bang. Kata Siti Aisyah, biar sikit asal rutin. Maya dibuat 6 rakaat setahun sekali duanya. Yang ketiga kata Nabi Muhammad ke Abi Hurairah adalah witir. 1 rakaat pun jadi tidak perlu banyak-banyak. Maka dalam hal ini kajian yang dikembalikan adalah inilah tadi kembali kita pada kupasan, tak usah kita ragu. Yang kedua yang dimaksud dalam sakitnya hati ini
adalah disebabkan ria. Apa yang kita buat ingin dipuji orang. Inilah bentar lagi 2024 semua ingin dipuji. Rupanya tak cocok dia layak dipuji, tak dipilih, minta baliklah lagi sanyonya nanti. Udah itu saya kaji-kaji. Malam tadi pagi tadi siang saya tengok di TikTok bang, dibahaslah TikTok tadi. Ujung-ujungnya per hari itu cuma 20 rupiah kita dapat. Kalau itu ukuran 100.000. Bercakap loh Pak di pesan tadi. Kalau yang ngasih 20 orang, itulah goblok. Ini orang sakit namanya tadi. Udah dibilang per hari 20 rupiah. Siapa mau begaji 20 rupiah per hari? 20 orang pun ngasih 100.000, dapat berapa itu jadi? 2 juta. Paling-paling 2.000 rupiah dia dapat satu hari. Tak kemana otaknya tadi untuk membahas? Dikasih, bilang 100 orang pun mengasih, tetap juga. Baguslah kerja awak tadi tuh nyuci sikit 35.000. Tak terkalahkan lagi 35.000 tuh sehari. Paling banter kalau dia tadi dapat 500.000 sekali nyucuk atau 2 juta, paling kuat dia cuma 12.000 per hari. Siapa nak kerja 12.000 di gaji 12 satu hari? Gitulah dia. Kemarin aja yang datang ibu-ibu minta tolong cuci, Pak, minta tolong Pak saya nyuci aja Pak. Bu, kami 2 orang, tinggal 3 sama mertua, masing-masing rajin tangannya. Udah, bukan apa-apa. Jadi saya butuh kali Pak, ini nah, kita bagi 20.000 yang dimintanya. Nangis air matanya. Coba. Itu artinya tadi berarti standarnya 20. Ini 12.000. Mungkin dia dapat 5 juta satu kali nyucuk. Kita izin nambah. Ria, inilah penyakit hati. Yang ketiga adalah keji, perbuatan kotor. Itulah yang membuat mereka lupa bahwa mereka punya sakit. Maka kata Allah, fazadahumullahu marada. Karena mereka tak sadar hati mereka sakit, ditambahkan Allah rasa sakit tuh. Di otak tuh pikiran tadi begaji lah. Hamba kemarin jumpa lagi nak jadi anggota DPR, bercakap pun tak bisa, ayahnya disuruh bercakap. Jadi kayak mana, siapa yang bicara undang-undang nanti kalau dia jadi? Ayahnya lagi disuruh tadi bercakap. Astagfirullahaladzim, inilah udah kaji susah. Yang menentukan hukum tuh di DPR Pak. Kalau jual kucing, dia kucing aja deh tahu dia, hukum untuk kucing aja yang dibahas, untuk awal bukan kucing. Baik, itu tahu saya kita bahas. Jadi inilah kajian kita, maka dikatakan fadadahumullahu marda walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Mereka itu punya azab siksa yang pedih, tapi mereka tidak sadar dengan kedustaan yang mereka buat. Kapan itu? Nantilah terasa. Penyesalan tiada akhir. Terakhir apalah arti. Maka mudah-mudahan kajian ini sebenarnya menjelaskan tentang kemunafikan. Bahaya munafik ini. Inilah cerita munafik nih. Makanya jangan kita memunafikkan diri kita. Terbukalah dengan apa adanya. Syukuri apa yang sudah kita punya. Jangan serakah dengan apa yang kita ingin harapkan. Syukur kali keluarga kita masih bahagia. Keluarga orang aja berantakan. Maka lihatlah kaji dunia itu ke bawah. Maka insya Allah kita tetap menyatakan kita berlebih. Jangan tengok di atas awak, kurang aja awak. Itu aja yang udah banyak bermiliar-miliar dia dapat selama 2 periode itu pun kurang juga. Maya lagi nak dijual. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita. Pada Allah mohon ampun, pada Bapak dan Abangda, saudara sekalian minta maaf. Mungkin ada pertanyaan nantinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.